katanya mati habis divaksin ya kan, walaupun memang ada 1-2 ya, itu bagaimana penjelasannya Pak Ismail? Ini kan bikin orang takut juga kan? Ya, ini penting memang masyarakat diberitahu ya. Ada Komda KIPI yang menyelidiki hal itu. Biasanya KIPI itu kejadian medis kejadian imunisasi. Nah, apapun medis, tidak mesti berkaitan dengan vaksin. Sekarang saya kasih contoh, Bang Joy. Orang kejang katakanlah ya, pingsan atau sakit apapun, bahkan meninggal, setiap menit ada. Apalagi bicara jam. Ya. Nah, di antara 1 juta orang, katakanlah ada 2 orang yang meninggal gitu ya pada jam itu. Nah, kalau pas hari itu pelayanan vaksin, pasien dituduh vaksin. Jadi peristiwa itu tetap ada sebetulnya di populasi ya jumlah itu. Tapi bukan apakah gara-gara vaksinnya? Nah, itu diselidiki oleh Komda KIPI. Apakah ini akibat vaksin itu? Itu sampai sekarang dari vaksinasi kita dari awal belum ada yang fatal. Seperti itu. Hanya gejala-gejala ringan, katanya ada yang ngantuk, pegal-pegal. Orang itu meninggal, itu penyebab utamanya bukan vaksinasinya. Nah, sekarang gini, kalau ada, katakan ada sering dulu ya, ada kejang atau apalah anaknya ya. Itu kalau penyakit karena virusnya, karena vaksinnya, itu ada masa inkubasi. COVID ini kan seminggu sampai 2 minggu. Nah, orang semakin dekat setelah vaksinasi, semakin vaksin yang dituduh. Padahal butuh diproses untuk bukan penyakit Dia pagi ini divaksin, malamnya meninggal tuh gara-gara vaksin tuh nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kalau itu akibat virus yang berkembang di tubuhnya gitu kan. Nah, dia sudah ada virusnya atau yang lain-lain. Ya, itu mungkin dokter yang lebih kompeten menjelaskannya. Tapi prinsipnya vaksin ini diberikan karena sudah ada uji cobanya, banyak subjeknya itu banyak sekali. Karena variasi individu ini kan macam-macam efektivitas vaksin itu. Nah, setelah dilakukan uji coba dengan subjek yang banyak, dapatlah disimpulkan bahwa ini aman dan efektif atau efikasinya bagus untuk melindungi. Nah, satu lagi, vaksin ini kalau cuma sedikit, ini percuma untuk mengendalikan pandemi, Bang Joy. Masuk percuma ya. Populasi maksudnya, di populasi. Ya, yang kita kejar tuh, kita sering dengar dulu herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi ketika sebagian besar orang udah kebal, kalau masuk virus, ya enggak dia tular lagi ke orang, mati di dia kan. Nah, idealnya harus berapa persen dari populasi, Pak Ismail, baru kita bisa herd immunity? Kalau tidaklah banyak ahli bicara antara 70, 80, 90%. Berarti masih jauh dong. Kita kan Indonesia baru sekitar 5-6%. Jauh. Jadi jauh, kan? Efikasi vaksin tadi, kalau efikasinya rendah, cakupannya harus lebih tinggi lagi. Terus bukan cakupan saja, Bang Jo, cakupan harus tinggi, harus cepat juga. Karena gini, daya lindungnya tadi itu kan berkurang juga seiring waktu kan. Jadi sana belum vaksin, iya, gue ini udah imun nih, tapi nanti mungkin 6 bulan dia turun ya. Nah, sana belum divaksin, saya udah cuma juga lagi. Jadi kalau serentak, nah putus penularannya. Nah, nanti walaupun kita nggak imun, virusnya nggak ada gitu kan. Nah ini Pak Ismail, saya mau tanya, mau ingat nih. Ini kan ramai juga nih. Orang Indonesia habis ngelihat Piala Eropa. Ya, terus orang Indonesia ribut. Banyak negara Eropa jadi tuan rumah pertandingan sepak bola Eropa, ya. Penonton penuh di stadion, ya kan? Dan mereka tidak pakai masker. Terus orang Indonesia bilang, loh, di sana bebas-bebas aja, nggak pakai masker, bisa nonton bola, pertandingan bola bisa digelar. Indonesia hari ini masih malah PPKM gitu. Apa penjelasannya Pak Ismail? Kenapa Eropa bisa senyaman itu? Padahal kan angka negara tinggi juga kan? Iya, mereka cepat terkendali juga, Bang Joy. Tingginya itu kapan gitu kan? Kita ini sering mencontoh, justru mau bebas mencontoh sisi itu. Contoh juga lah sisi kepatuhan mereka gitu ya, cara pengendalian mereka yang bagus misalnya kan. Nah, kalau mereka tuh sangat ketat juga, yakin saya ya, tidak mungkin mengorbankan masyarakatnya.
Kemudian saya memang kita nggak tahu ya bagaimana kriteria atau pemeriksaan untuk bisa masuk ke stadion juga kan, pemastian. Kalau pemain pasti sangat ketat itu, ya. Nah, itu mereka pasti udah lalui itu. Dan banyak negara, tidak hanya Eropa, yang bisa dengan cepat mengendalikan itu kan, karena kebijakannya efektif gitulah, dipatuhi. Ya. Tapi kan yang pertama angka mereka sebagian bahkan lebih tinggi dari kita, Pak Ismen. Beberapa negara seperti Jerman, Inggris, ya kan? Ya. Jadi kalau saya nggak saat ini ya, tapi maksud saya gini, yang jelas saya yakin itu, percaya untuk bisa masuk tanpa di dalam pakai masker itu pasti sudah di screening, sudah dipastikan bebas COVID. Itu yang perlu kita. Jadi bukannya mereka bebas-bebas saja bisa nonton bola ya, tidak kan? Iya, enggak lah. Yang saya dengar tuh mereka sudah divaksin, dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Ya, itu kan salah satu lalu sudah di tes swab paling enggak, ya kan? Ya. Dipastikan ketika masuk ke stadion itu tidak dalam posisi terinfeksi. Ya. Ini nanya sendiri, jawab sendiri nih akhirnya saya. Ya, saya terlalu umum tadi bicara, pasti ada persyaratan bagaimana orang masuk ke stadion itu dipastikan, gitu kan. Nah, antara lain bahwa dia sudah divaksin, kemudian dites, gitu kan. Seperti kita naik pesawat kan juga gitu, ketat. Sama aja kan juga, kayak nonton bola juga di dalam pesawat, tapi kan dipastikan dulu dia udah dites negatif. Dan orang kita cuma lihat di dalam stadionnya doang kan? Iya, sudah divaksin. Prosesnya. Iya, prosesnya. Nah, kita contoh juga lah prosesnya itu, kalau mau juga seperti itu. Jangan kebebasannya aja yang dituntut. Bisa mencapai itu, kalau kita disiplin nih. Pasti kita juga nih, bebas nonton bola. Jadi bebas disiplinnya dulu, baru bisa niru orang lain gitu ya. Iya, kalau mau cepat kita bebas ibadah seperti normalnya aktivitas nonton bola, ya seberapa cepat kita bisa kompak, kita patuh, disiplin dulu nih. Ini pakai masker aja mas, divaksin nggak mau, tapi pengen niru orang luar ya. Betul, banyak sekali yang melanggar dan bilang nggak ada lagi COVID itu. Jadi tulisan teman itu apapun juga ya bilang, ini ibaratnya orang bilang COVID ini nggak ada, kayak orang bilang matahari itu terbit dari selatan gitu loh. Bumi datar. Bumi datar gitu kan. Gimana menjelaskan ke orang-orang yang seperti itu? Nah, itu harus ada by design, maksud saya tadi, mendapatkan kepatuhan itu selain sukarela juga harus ada penegakan pemaksaan itu. Misalnya di pasar, saya kasih contoh lagi. Orang kita himbau di sana supaya patuh. Kemudian kita pergi. Apakah di sana patuh setelah itu? Kalau nggak ada yang nungguin, yang memonitor gitu loh. Jadi memang selain harus ada kesadaran, harus ada kekuatan memaksa orang untuk tertib ya? Iya, harus ada. Dan dipetakan, dikontrol. Kalau orang sadar ada yang memonitor, kan akhirnya berubah nanti perilakunya. Entah karena kesadaran atau karena terpaksa, kita nggak peduli. Yang penting transmisi. Juga yang penting itu satu lagi adalah, ini yang paling potensi menularkan adalah orang yang dekat dengan kasus positif kan, namanya kontak erat. Jangan sampai lolos itulah, nggak dilacak, di karantina. Artinya suruh diam dulu di rumah. Tapi saya dengar gini Pak Ismen, sekarang ini malah yang di tracing dan di testing ya, sekarang ini justru hanya yang satu rumah. Misalnya yang bapaknya positif. Ya. Itu yang di tracing dan di testing itu hanya keluarganya satu rumah. Tidak lagi dari mana dia kemungkinan dapat virus itu nggak dicek lagi sekarang. Enggak, kalau kebijakannya nggak berubah, harusnya makin ketat. Jadi disitulah fungsi surveillance tadi, melacak ya. Ini kan penyakit menular. Kalau ada satu orang positif, ini nggak mungkin virusnya turun dari langit ke dia sendiri. Atau hanya ada dari rumahnya, pasti bawa dari luar kan? Iya, ada yang nularin ke dia, ada yang dia tularkan. Peluang yang paling besar yang pernah ketemu dia, dekat dengan dia. Nah, orang yang paling mungkin menyebarkan virus berikutnya adalah orang-orang kontak dia ini. Ini semua harus
cepat harus dikarantina. Dan bukan soal dikarantina saja, soal kecepatannya juga. Ini kaitannya dengan seberapa cepat kita memastikan seseorang ini positif, tegak diagnosisnya di laboratorium. Ini kalau lama, tadi kita bicara delay gambarnya, suaranya ya. Ini ada juga delay diagnosisnya bisa terjadi. Orang udah diambil sampelnya, dikirim ke lab. Lama hasilnya. Berapa lama hasilnya sampai lagi ke dia, ya. Nah, sementara itu dia kelayapan. Satu dia, orang yang kontak dengan dia belum dilacak ini. Belum dilacak. Dan orang itu sudah menularkan lagi. Belum dinyatakan positif atau tidak, kan? Ya, nah mestinya itulah kesadaran masyarakat ketika kita bergejala, ya semua kontak kita kasih tahu dulu deh teman-teman kita. Karena yang bersangkutan diam di rumah mestinya kan? Diam di rumah. Juga yang kontak dengan dia diam dulu. Karena yang bersiko tertular berikutnya teman dari teman kita itu saudara dari saudara kita lagi yang lain. Karena yang bertemu lagi berikutnya kan pasti lingkaran dekat kita juga. Oke Pak Ismen, ini semakin seru tapi udah mau maghrib ini. Iya, waduh, sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang. Nah Pak Ismen, di ujung pembicaraan kita, apa yang ingin Pak Ismen sampaikan lewat obrolan kita pada sore hari ini kepada masyarakat? Kalau kepada masyarakat, carilah informasi ke sumber yang valid. Ya, yang dipercaya, gitu kan. Jangan kita cari informasi itu yang benar, bukan yang mau kita dengar gitu loh. Suka nih sama orang ini selalu menentang gitu kan. Gua cari lagi yang sejenis itu kan. Nah ini soal angka ruginya gitu kan, dan merugikan orang lain juga gitu kan. Bukan apa yang mau kita dengar, tapi kita cari mana nih yang benar gitu. Nah, itu kan jelas itu sumbernya yang benar itu, para pakarnya ada. Orang yang nggak percaya virus itu, orang bisa dilihat kok sekarang virusnya itu ada alatnya, terlihat adanya gitu loh ya. Nah, tapi begitu ada yang bilang nggak ada, kok langsung percaya gitu kan. Nah, tapi terlepas dari nggak percaya virus. Iya, aduh. Dan dipercaya banyak orang. Dan satu dokter itu dipercaya, padahal banyak dokter lain dipercaya gitu ya, yang memang pakarnya yang di bidang itu kerjaannya ya, dan banyak udah yang jadi korban juga. Memang sudah nggak percaya dan hanya butuh ada tambahan amunisi saja. Nah ini yang tantangan kita di Indonesia ini ya, entah apa yang terjadi, yang penting gua beda gitu kan, ada kelompok yang gitu. Nah, tapi kita bukan nyorot itu ya, kelompok itu mestinya ada pendekatan khusus ya. Tapi untuk masyarakat umum kita kembali lagi, ini transmisinya sudah jelas ya, yang menularkan virus ya. Virusnya ada di mana, hidup di mana. Virus ini nggak hidup di luar sel hidup, di dalam tubuh manusia lah dia hidup. Nah, jangan kasih kesempatan dia masuk ke tubuh manusia. Mutasi virus pun itu gara-gara kita kasih kesempatan hidup dalam tubuh kita. Kalau dia mutasi itu kan dalam ketika memperbanyak diri, ya, terbentuk virus baru. Nah, virus barunya ada yang menyimpang sifatnya. Nah, sifat barunya itu bisa lagi lebih ganas, lebih mudah menular dan sebagainya. Tapi itu terjadi ketika dia hidup dalam tubuh ya. Jadi semakin lama pandemi ini terkendali, semakin sering orang terinfeksi, mutasi ini akan makin berpeluang. Jadi ini selain menurunkan kasus, juga kita harus mengatasi supaya jangan terjadi. Karena vaksin ini bisa tidak berguna kalau mutasinya penyimpangannya jauh. Karena vaksin ini hanya antibodi kita mengenal virus yang tadi digunakan untuk membuat vaksin. Sekarang ada virus baru yang sifatnya kalau masih dekat, bisa dikenali ya sama vaksin yang masih nggak bisa dikenali ya. Nah ini juga dampaknya nanti kalau terlalu lama. Tapi oke lah Pak Ismen, kan kita harus membangun optimisme kan. Bagaimana betul Pak Ismen optimis nggak habis PPKM ini bisa turun angka penyebaran dan kasus-kasus ini? Capek juga kita tiap hari dengar teman kita, saudara kita ada yang meninggal satu ya.
Ya, kalau Bang Joy terus menyuarakan seperti ini sih saya optimis. Sebetulnya ya jauh lebih banyak yang mengerti dan patuh. Tapi seperti Bang Joy bilang tadi, memang nggak bersuara. Jadi kita mari kita produksi informasi-informasi positif Harus itu. banyak bersuara orang-orang yang Ya, sadar ya. ya sebanyak-banyaknya kita suarakan gitu. Jadi itu tadi jangan suarakan apa yang pingin didengar teman kita gitu ya, kelompok kita itu. Yang mana yang benar lah yang kita cari. Oke lah Pak Isman. Sayang sekali udah mau azan maghrib. Tampaknya kita harus usaikan dulu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi nih. Pasti besok-besok saya gotek lagi nih. Pendapat-pendapat Pak Isman nih. Terima kasih Bang Joy kesempatannya untuk bisa apa namanya ya mudah-mudahan apa yang kita bicara. Amin. Pak Isman terima kasih, jaga kesehatan. Semoga terima kasih Bang Joy. Masa-masa sulit. Bukunya keren. Sehat dan selamat. Kenapa? Bukunya keren. Hikmah pandemi bisa bikin buku 2. Ya.